Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah, hadirin yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan memasuki hadis ke-106 ya. Untuk di buku hitam halaman berapa? 364. Iya, silakan dibuka. Saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Adabul Mufrad. Beliau berkata, semoga Allah merahmati Imam Bukhari, semoga Allah meluaskan kuburnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita seperti Imam Bukhari. Amin, Allahumma amin. Beliau berkata dalam sebuah kitabnya, kata beliau, an Abdullah bin Dinar qala kharajtu ma'a Abdullah bin Umar ila suq famarra ala jariyatin saghiratin tughanni faqala inna asyaitana law taraka ahadan la taraka hadhihi. Di sini teman-teman disebutkan oleh Abdullah bin Dinar. Ya, kita belajar dulu siapa sesungguhnya Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar, beliau adalah seorang tabi'in. Jadi bukan sahabi tapi tabi'in. Dan teman-teman tahu bahwa sahabi dan tabi'in itu adalah orang-orang yang Allah dan Rasulnya katakan mereka adalah orang yang terbaik. Apa kata Rasulullah SAW? Yang terbaik di antara generasi adalah 3 generasi. Siapa itu? Para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan tabi'in artinya adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabi. Ya, orang-orang yang hidup sezaman atau pernah berjumpa dengan sahabi, inilah yang disebut dengan tabi'in. Dan beliau, Masya Allah, Abdullah bin Dinar, yang memiliki nasab Abdullah bin Dinar al-Adawi al-Umari. Beliau, bapaknya namanya Dinar, kakeknya namanya Adawi, mbah buyutnya namanya al-Umari. Beliau punya kunyah, teman-teman, yang bernama Abu Abdurrahman. Ya, jadi kunyahnya beliau adalah Abu Abdurrahman. Dan beliau, Abdullah bin Dinar, ini termasuk min a'lamil fuqaha, orang yang tahu masalah fikih. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa disebut sebagai seorang fuqaha itu lebih luas cakupannya, adalah orang yang berilmu. Jadi Abdullah bin Dinar ini adalah seorang tabi'in yang memiliki ilmu yang cukup luas, Masya Allah ya. Beliau termasuk dari tabi'in yang meriwayatkan hadis. Ya, Masya Allah. Beliau meninggal pada tahun 127 Hijriah. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini teman-teman, di antara hiburan kita, ya kalau teman-teman itu lagi bad mood, dibutuhkan kadang perlu me time. Ya, di antara me time kita itu, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ya, misalnya berzikir kepada Allah. Dan di antaranya adalah membaca kisah-kisah orang-orang salih. Ya, baik dari generasi sahabat maupun generasi tabi'in. Itu yang akan melembutkan hati kita, kata Imam Ibnul Qayyim. Ini di antara referensi buku jajannya teman-teman ya sudah mulai beralih, karena sekarang teman-teman sudah Allah berikan status sebagai para talibul ilm, sebagai para penuntut ilmu, maka jajannya sudah mulai ke buku. Dan buku yang harus kita miliki di antaranya adalah buku kisah-kisah para tabi'in. Mungkin teman-teman sudah punya kisah-kisah para sahabat, ditambah lagi kisah-kisah para tabi'in, dan itu akan membuat kita semakin termotivasi atas izin Allah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ada banyak sudah buku-buku, alhamdulillah, terjemahan bahasa Indonesia. Ya, kalaupun belum bisa membaca Arab gundul, tidak memaksakan diri, ya daripada nanti nggak baca sama sekali, tidak apa-apa, baca buku terjemahannya. Yang penting kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah para sahabat dan tabi'in. Ya, baik. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Dinar? Ia berkata, kharajtu ma'a Abdullah bin Umar. Beliau pernah keluar bersama Abdullah bin Umar. Coba ibu-ibu, saya mau tanya nih, Abdullah bin Umar itu sahabi atau tabi'in? Tadi Abdullah bin Dinar itu tabi'in. Sekarang Abdullah bin Umar ini sahabi atau tabi'in? Hah? Sahabat. Kenapa disebut sahabat? Karena beliau pernah berjumpa atau hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya serta wafat dalam keadaan beriman.
Betul. Jadi Abdullah bin Umar adalah sahabi. Beliau putranya Umar bin Khattab, ya. Dan beliau Masya Allah Tabarakar Rahman dididik oleh ayahnya, oleh Umar bin Khattab dari kecil, duduk di majlisnya orang dewasa. Masya Allah ya. Di luar biasa ya teman-teman. Memang para pendahulu kita, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu sudah mendidik anak-anak kecil mereka itu sedemikian rupa gitu loh. Jadi Abdullah bin Umar tuh dari kecil sudah digandeng tangannya oleh Umar bin Khattab untuk didudukan di majlisnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Bahkan Abdullah bin Umar ini juga terkenal sangat pemberani. Ya, subhanallah, ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Karena Abdullah adalah putranya Umar dan Umar radhiyallahu anhu terkenal sangat pemberani, maka keberanian itu Allah turunkan kepada Abdullah. Ya Masya Allah. Dan beliau Abdullah bin Umar juga seorang perawi. Ya Masya Allah, perawi hadis. Ada banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Ya. Beliau juga termasuk seorang yang gemar menuntut ilmu, sering hadir di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, maka Abdullah bin Dinar beliau berkata bahwa saya keluar bersama Abdullah bin Umar ke suk, ke pasar. Famarra ala jariyatin saghiratin tughanni. Maka saya melewati anak yang sedang bernyanyi. Ya, anak kecil yang sedang bernyanyi. Jariyah itu seorang anak kecil perempuan. Ya, dia sedang nyanyi. Maka katanya Abdullah bin Umar, faqala, apa kata Abdullah bin Umar? Inna syaitana law taraka hadan la taraka hadhi. Seandainya syaitan membiarkan seseorang untuk dia ganggu, niscaya dia akan membiarkan budak ini. Maksudnya, dia membiarkan budak ini untuk bernyanyi. Karena memang yang namanya nyanyian itu adalah perangkapnya syaitan. Ya, nih di antara yang melalaikan teman-teman adalah nyanyian. Ya, lagu-lagu, musik-musik itu adalah sesuatu yang melalaikan seseorang dari mengingat wa ta'ala. Dan memang kehidupan dunia itu teman-teman sesungguhnya adalah kehidupan yang banyaknya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah al-la'b. La'b itu permainan. Ya, seperti sekarang banyak permainan-permainan, contohnya adalah games gitu ya. Itu kira-kira kalau anak-anak sudah di depan games itu semenit, 2 menit atau berjam-jam. Subhanallah. Siapa yang kasih HP? Hah? Orang tuanya. Orang tuanya teriak-teriak, "Nak, sholat nak, ngaji nak." Anaknya masih tetap di depan HP untuk menyelesaikan gamesnya. Dan ternyata kalau dirunut-runut lagi siapa yang memberikan HP? Orang tuanya. Maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaik. Karena terkadang kata Imam Ibnul Qayyim, anak itu menjadi rusak karena perbuatan orang tuanya. Subhanallah. Karena didikan orang tuanya. Jadi kita kalau ada anak yang subhanallah macam-macam teman-teman, maka jangan langsung menyalahkan anaknya. Introspeksi dulu kita orang tuanya, dirunut dulu. Kira-kira kenapa anaknya bisa demikian? Mungkin karena saya dan suami kurang bertakwa kepada Allah, karena saya dan suami kurang ilmu, dan semua itu subhanallah adalah diantara yang bisa menjerumuskan anak ini untuk jauh dari Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalam perbuatan kita orang tuanya. Masya Allah ya. Dan diantara bentuk yang bisa melalaikan, termasuk diantaranya adalah lahu. Lahu itu adalah kesibukan yang melalaikan. Ya, jadi sibuk bukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, mohon maaf ya teman-teman, ada kalanya ada orang-orang zaman sekarang itu yang hobi mancing. Itu kira-kira menurut teman-teman mancing itu melalaikan enggak? Ya kan? Dan biasanya orang kalau mancing itu sedetik, semenit atau berjam-jam. Subhanallah, ya. Dan ini saya kemarin kami tim dari satu tuh belajar ke seseorang, ya, beliau coach gitu ya. Beliau pernah bilang begini nih, kalau ada emak-emak menemukan suaminya sudah menikah, sudah punya anak tapi lebih mementingkan bermain, lihat nih ya, coba tanya masa lalunya. Mungkin masa kecilnya itu hak bermainnya dia dirampas. Jadi subhanallah, ya kan? Makanya ada kan bapak-bapak sudah besar, sudah punya anak, hobinya mancing, hobinya suka keluyuran malam sama teman-temannya. Ada nggak bapak-bapak model begitu? Saya tanya ada nggak? Jawabannya banyak. Masya Allah. Hah? Naik gunung, nongki-nongki, anak istrinya nggak diajak ya, istrinya melamun di rumah kapan suaminya sampai, gitu kan?
Masya Allah. Dan ini merupakan lahu. Ya, lahu itu artinya sesuatu yang melalaikan, yang menyibukkan, tapi dia melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perlu nih teman-teman, nanti kalau mau milih menantu buat anaknya, itu ditanya dulu ke calon menantunya. Dulu masa kecilnya bagaimana? Itu boleh. Ya, karena ini berdampak banget. Ya. Oh, saya dulu masa kecilnya ayah saya galaknya luar biasa. Kalau mau main, belajar. Mau main lagi, belajar gitu ya. Itu yang paling ditakutkan nanti setelah menikah akhirnya melampiaskan apa? Keinginan dia untuk bermain. Ya subhanallah, di luar rumah karena waktu kecil tidak boleh bermain. Kemarin alhamdulillah sudah saya jelaskan panjang lebar masalah permainan untuk anak-anak di kajian Surabaya Mengaji ya, online hari Rabu. Nanti insya Allah teman-teman bisa lihat di YouTube ya, insya Allah. Jadi memang ada permainan-permainan yang diperbolehkan, ada permainan-permainan yang tidak diperbolehkan. Ya, baik, yang ketiga teman-teman yang bisa melalaikan adalah perhiasan. Coba teman-teman cek di surah Al-Imran ayat 15, boleh dibuka. Atau yang bisa melalaikan lebih luas lagi adalah dunia itu sendiri. Ya, dunia itu sendiri. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Lihat teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 15? Boleh dibuka yang bawa mushaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas, ya, hubbus syahawat. Manusia itu ya secara fitrahnya mereka suka dengan syahwat. Syahwat seperti apa? Minan nisa, ya, dengan perempuan. Jadi kayaknya kalau laki-laki fitrahnya itu teman-teman suka ke wanita atau perempuan. Kalau zaman sekarang laki-laki suka sama laki-laki, fitrahnya sudah nggak lurus. Ya nggak? Kenapa? Karena yang namanya laki-laki fitrahnya itu suka sama perempuan. Ya, dan ini luar biasa ya, fitnah di zaman kita sekarang itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada banyak kejadian-kejadian yang janggal. Harusnya laki-laki suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Dan banyak laki-laki yang akhirnya ketika menyukai perempuan tidak ada iman di dalam hatinya, terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kejadian tanggal berapa kemarin, 14 Februari ya. Itu kan banyak muda-mudi yang masih pacaran itu merayakan ya itulah hari itu ya. Mereka belum sadar bahwa dalam Islam itu tidak ada hari itu ya. Mereka dibuai oleh cinta apa tuh? Cinta buta gitu ya. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, wal banin. Nah ini dia. Jadi yang namanya nanti ada di antara yang melalaikan manusia adalah takatsur. Takatsur itu yang keempat tadi ya, takatsur di antaranya adalah memperbanyak anak keturunan. Biasanya orang kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka biasanya orang tuanya senang enggak ibu-ibu? Senang kan? Wah, telah lahir putra pertama kami gitu kan. Itu artinya kalau kita lihat dari situ senang enggak tuh? Senang. Orang zaman dahulu punya anak banyak-banyakan. Kira-kira senang enggak? Senang. Ada yang selusin gitu kan anaknya ya. 12. Itu mereka saling berbangga-banggaan. Alhamdulillah saya punya anak selusin. Tanya tetangganya punya anak berapa, 2 lusin. Gitu ya. Jadi Masya Allah berbangga-banggaan dengan anak. Dan itu fitrahnya manusia, takatsur. Dan ini terkadang anak itu gini loh Bu, anak itu amanah, bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan madarat, bisa memberikan bahaya. Kapan anak ini memberikan manfaat? Kalau dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka anak ini akan menjadi salih dan salihah. Ia akan berupaya mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ada anak yang justru memberikan bahaya untuk kedua orang tuanya. Anak-anak seperti apa? Anak-anak yang orang tuanya menjadikan ia melebihi cintanya daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya ibu-ibu. Kita ketika punya anak jangan sampai anak kita berikan cintanya lebih dari cinta kita kepada Allah. Ya, kadang ada orang tua itu sampai meninggalkan sholat, naudzubillah ya, karena demi anaknya. Ya,
ya, menanggalkan hijab karena takut kepada anaknya. Ya, subhanallah. Dan ini tidak boleh. Tetap yang kita utamakan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yang demikian adalah anak-anak yang kelak akan memberikan bahaya bagi kedua orang tuanya. Boro-boro mendoakan kedua orang tuanya meninggal, yang mereka rebutkan adalah warisan. Ya, ada enggak anak-anak seperti itu sekarang? Banyak. Ya, jadi kita itu hidup di zaman yang luar biasa. Ada banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Bahwa di antara tanda-tanda kiamat, teman-teman, nih sekarang nih kita harus merasakan banyaknya perempuan dibandingkan laki-laki. Ya kan? Saya tuh bisa merasakan banyaknya perempuan dibandingkan laki-laki kemarin loh. Pas waktu mengadakan ta'aruf yang dimadakan di Mutiara Hikmah, yang mau menikah dari perempuan 120, yang laki-lakinya cuma 20 aja. Ya, betul. Dan itu saya baru tersadar, oh ternyata subhanallah jumlah bandingannya itu bukan 1:4 lagi, tapi 1:6. Ya. Jadi memang perempuan di zaman sekarang lebih banyak daripada laki-laki yang saleh. Kemudian apa kata Rasulullah? Di antara tanda kiamat itu tersebarnya perzinahan. Kita hidup di mana sekarang banyaknya perzinahan. Ya teman-teman ya. Teman-teman pernah baca berita nggak? Di Jawa Timur ada sekolah yang mana di situ banyak wanitanya yang hamil di luar nikah. Ya. Dan ini sebuah kasus di mana insya Allah kasusnya thiqah, ya bukan hoak lagi. Kemudian di antara tanda kiamat ya teman-teman, banyaknya zilzal, gempa bumi. Kemarin kita baru dengar adanya gempa di mana? Di Turki, ya kan? Dan itu di antara tanda kiamat. Dan di antara tanda kiamat, Masya Allah ya, ini juga kita rasakan sekarang banyaknya kematian mendadak, ya kan? Teman-teman sekarang banyak kan orang lagi berdiri tiba-tiba jatuh, meninggal gitu ya. Subhanallah. Dan di antara tanda kiamat ya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan kita sekarang merasakan. Di antara tanda kiamat dibangunnya gedung-gedung yang tinggi. Sekarang kita melihat enggak? Orang berlomba-lomba bangun gedung. Lihat kan? Masya Allah. Dan ini perlu kita pelajari ya akhwat. Jadi mudah-mudahan nanti kapan-kapan panitia bisa mengagendakan, terutama di pekan kelima Mufarah, ya, belajar lagi tanda-tanda kiamat, ya, baik itu kiamat yang kecil maupun kiamat yang besar. Karena kalau saya berpikir sepertinya sudah semakin dekat, tapi wallahu taala alam, kapan datangnya kita tidak tahu. Hanya dari tanda-tanda kiamatnya sudah kelihatan banyak sekali, masya Allah. Ya, baik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Di antara yang melalaikan tadi ya anak-anak, kalau anak-anak tersebut tidak dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya. Kemudian di antara yang melalaikan adalah qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, harta benda yang terbuat dari emas dan perak. Orang kalau sudah punya banyak harta, maka biasanya mereka akan menumpuknya. Ya, subhanallah. Lupa mereka dengan harta yang ditumpuk sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya mereka masuk ke dalam liang lahat. Baru paham, oh iya ternyata harta yang dibawa hanyalah kain kafan. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, karena itu akan menjadi amal solih yang akan bermanfaat untuk hari setelah kematian nanti. Terutama perempuan, emak-emak itu biasanya senang memakai emas, ya enggak? Ibu-ibu pernah lihat enggak emak-emak yang kalau pakai cincin rembel 10 gitu? Ada kan? Masya Allah. Berarti fitrahnya memang perempuan suka emas. Ya, bahkan sekarang itu ada beberapa laki-laki yang nggak mau kalah dengan perempuan. Ya, bajunya terbuat dari emas, kalungnya terbuat dari emas. Oh iya, di antara tanda kiamat juga merebaknya banyak kebodohan, terutama dalam masalah-masalah agama. Ya, kenapa laki-laki sekarang banyak memakai emas? Karena mereka nggak tahu bahwa emas itu ternyata dilarang untuk kaum laki-laki. Masya Allah ya. Baik. Wal khailil musawwamati. Apa yang diantara yang melalaikan adalah kuda-kuda pilihan. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diberikan kuda oleh Allah, itu Nabi Sulaiman pernah suatu hari kejadian di mana beliau akhirnya lalai dari mengingat Allah karena kudanya. Maka Nabi Sulaiman sembelih itu kuda, dan Nabi Sulaiman minta kepada Allah, yang minta ampun kepada Allah karena kudanya telah melalaikan dirinya dari mengingat Allah, dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang lebih baik dari kuda, yaitu angin. Ya Masya Allah. Dan ini terkadang subhanallah, hewan-hewan ternak, binatang-binatang ternak itu juga terkadang melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Ada nggak para peternak yang punya banyak hewan, ada adzan berkumandang terus saja sibuk ngasih makan hewan? Ada, banyak, ya Masya Allah. Ada orang-orang yang dia punya kuda, ya kudanya diajak jalan, sudah datang adzan, sudah datang salat, tapi dia tetap bermain kuda, dan itu banyak, ya Masya Allah. Baik, kemudian apa kata Allah? Wal an'ami wal haras. Masya Allah. Al-haras itu sawah dan ladang. Itu juga yang terkadang membuat manusia lalai dari mengingat Allah.
Para petani di kampung itu kadang karena sibuk dengan sawah ladangnya, akhirnya mohon maaf sekali, akhirnya meninggalkan salat, menunda salat. Saya pernah berjumpa di sebuah tempat di desa di daerah Jawa Timur. Waktu itu kami sedang berdakwah di sana. Di situ itu adzannya itu 4:30 ibu-ibu kalau asar. Pernah tahu nggak ibu-ibu? Pernah dengar? Bahkan mungkin bukan hanya di Jawa Timur, mungkin di tempat-tempat lain yang di situ banyak petani, itu asarnya 4:30. Ya, saya tanya, bahkan kalau katanya penduduk situ, saya tanya juga, kadang sampai lebih dari 4:30 baru adzan berkumandang. Saya tanya kenapa kok bisa adzannya diperlambat? Katanya ngikutin jam kerjanya petani. Dan itu memang ada loh, beneran. Satu kampung, Masya Allah. Kalau kita lihat lagi, subhanallah, artinya berarti banyak para petani yang terfitnah dengan sawah ladangnya, ya enggak? Subhanallah. Dan ini hati-hati ya akhwat. Terkadang yang namanya dunia itu menyilaukan kita, ya enggak? Ya banyak. Syaitan itu mengganggu anak Bani Adam, menjauhkan agar lebih jauh dari Allah dengan diganggu dengan dunia, ya. Prinsip kita sebagai seorang muslim bukan berarti kita menjauhi dunia 100%, tapi kita ambil dunia dan kita taruh di tangan kita, kemudian akhirat kita ambil dan kita taruh dalam hati. Teman-teman kalau lihat di Al-Quran tuh banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia itu seperti air, ya kan? Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar, gitu kan? Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh, gitu kan? Dunia itu seperti air. Saya baca di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, kenapa dunia itu Allah umpamakan seperti air? Karena sejatinya yang namanya air itu ngalir nggak teman-teman? Air itu kan sifatnya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah ya, gitu ya sifat air. Seharusnya dunia juga begitu. Jangan kita tahan, alir, ya. Dan yang namanya dunia, kenapa seperti air, ya? Pertama tadi kita tidak boleh menahan dunia, ya, harus dialirkan. Kemudian yang kedua kata Imam Qurtubi bahwa dunia itu kayak air, kalau di sungai nggak ada habisnya, terus saja ya kan. Semakin kita kumpulkan atau semakin kita cari, maka semakin tidak puas, ya. Dan begitulah dunia. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, ya subhanallah, namanya dunia semakin dikejar seperti bayangan. Kalau kita mengejar bayangan, bayangannya lari-lari enggak? Iya. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ketika kita tidak mau dunia melalaikan kita dari mengingat Allah, berhenti sejenak, kemudian kita tengok belakang, ya maka bayangannya yang ikut dengan kita. Ya, jadi perbanyak doa ya teman-teman. Apa doanya? Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Hafal enggak? Kalau nggak hafal bahasa Indonesia gini aja, ya Allah jadikan dunia yang mengikuti kami dan jangan jadikan kami yang mengikuti dunia. Capek, ya. Udah bahasa Indonesia aja, ya Allah jadikan dunia yang mengikuti kita, bukan kita yang ngejar-ngejar dunia. Ya, orang kalau dunia sudah ngikuti teman-teman dari arah yang tak diduga-duga tuh datang dunia. Insya Allah, ya. Bahkan kadang apa kata Rasulullah SAW, terkadang kalau orang sudah melepaskan, maksudnya tidak fokusnya tidak di dunia, datang dunia dia sudah tidak lagi apa ya, dunia cuman kayak gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman, kesenangan dunia itu semu, ya. Teman-teman punya barang, baju baru aja, itu apakah kesenangannya itu bertahun-tahun apa cuman sebentar aja? Sebentar aja kan? Setelah itu sudah usang, ya sudah selesai. Ya itulah kesenangan dunia. Kalau sudah nyicip, oh kayak gini toh rasanya punya motor, oh kayak gini toh rasanya punya mobil, sudah kan selesai. Ya itulah dunia itu sifatnya semu, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, sehingga kita tidak menjadikan dunia itu akhirnya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang terakhir adalah tafakhur. Dunia itu sifatnya orang-orang tafakhur. Tafakhur tuh misalnya ada orang punya jabatan, maka mereka biasanya saling membanggakan jabatannya ini. Dan itu yang membuat mereka terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau punya jabatan teman-teman, kira-kira kalau tidak ada iman di dalamnya mudah nggak merendahkan orang lain? Sangat-sangat mudah. Tapi orang yang punya jabatan dia tahu bahwa jabatan itu adalah amanah, ya. Maka dia tidak menjadikan jabatan tersebut alih-alih untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan harta atau merendahkan orang lain. Ya, ia akan jadikan jabatan itu justru untuk menolong orang-orang yang terdolimi misalnya. Ya, jadi subhanallah ini diantara yang melalaikan. Kemudian diantara yang melalaikan teman-teman adalah nikmat sehat. Masya Allah, ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu? As-sihah, nikmat sehat. Nih teman-teman, kita nih bisa melihat itu nikmat loh. Teman-teman tahu ada seorang penuntut ilmu waktu saya ngisi di Jogokarian. Beliau tunanetra, jauh datang dari Kulon Progo, ya. Tapi itu tidak membuat ketika matanya sakit, ketika matanya mohon maaf tidak bisa melihat, ya. Beliau tidak menuntut ilmu, beliau datang, beliau duduk kajian mencatat dengan braille, ya, masya Allah. Dan ini membuat saya malu waktu itu. Ya Allah, beliau yang sudah diberikan ujian dengan tidak bisa melihat saja masih semangat menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat, ya? Apa yang nanti kita akan jawab ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmat mata ini adalah nikmat yang dirindukan oleh orang-orang tunanetra, ya. Orang-orang tunanetra berdoa kepada Allah, sebagian dari mereka ingin diberikan nikmat mata untuk bisa memandang, ya. Kita bisa mendengar, ini nikmat sehat loh teman-teman. Ada banyak orang-orang yang mohon maaf, apa itu? Bahasanya tunarungu, ya. Yang mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk pendengarannya. Tapi kita yang sekarang diberikan pendengaran yang sempurna terkadang lalai dari mendengarkan sesuatu yang Allah ridhoi. Justru terkadang kita mendapati banyak di antara kita yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan, mohon maaf, sesuatu yang tidak Allah ridhoi dari musik-musik, ya. Dan kita tahu nanti bahwa yang namanya musik itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan bahas di lembar berikutnya, ada dalilnya kenapa musik itu dilarang, ya teman-teman. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang protes, kok Ustazah bilang musik itu haram, bukan saya yang berkata, saya hanya menyampaikan. Saya hanya menyampaikan, Allah dan Rasulnya yang berkata. Baik, kita lanjut. Nanti insya Allah kita ketemu ya hadis atau ayat di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendengarkan musik. Nah, ini ayatnya. Hadis yang selanjutnya, ya. Bukan hadis, ini masih asar. Apa disebutkan di sini? Dari Hafiz bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Atha bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Itu tertulis enggak teman-teman? Kalau disebutkan ibnu itu artinya Abdullah, namanya Abdullah. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah seseorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang bisa memahami ilmu, Masya Allah. Orang yang bisa memahami tafsir, Masya Allah. Baik, apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas membacakan surah Luqman ayat 6. Boleh dibuka surah Luqmannya, teman-teman? Silakan. Surah Luqman. Sudah ketemu? Baca surah Luqman ayat 6. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dari awal enggak apa-apa. Baca silakan. Alif lam mim. Terus hudaw wa rahmatan lil. Sudah? Baik. Coba lihat, perhatikan. Di dalam surah Luqman itu dari ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka ayatul kitabul hakim, ya kan? Sungguhnya itu adalah ayat-ayat dari kitab Allah yang hakim. Huda wa rahmatal lil
muhsinin. Sesungguhnya itu adalah petunjuk dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, alladzina yuqimuna shalah. Di situ ada kan Allah sebutkan semuanya sampai di akhir bahwa Allah berikan bonus untuk orang-orang yang berbuat baik. Allah berikan bonus bagi orang-orang yang ia menunaikan ibadah salat. Baru kemudian di surah Luqman ayat 6 Allah menjelaskan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhuha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Jadi surah Luqman ayat 6 ini adalah surah yang berkaitan dengan tidak diperbolehkannya musik di dalam Islam. Ya, dan ini disebutkan, ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surah Luqman ayat 6 ini memang jelas surat yang memang Allah turunkan untuk mengharamkan musik. Ya. Nah, ibu-ibu begini loh. Musik itu sebenarnya lebih ke alatnya. Alat musiknya, ya. Nah, ada alat musik yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dan ini bukan bagian dari sesuatu yang diharamkan kecuali satu saja, yaitu duf. Apa itu duf? Rebana. Tapi bukan rebana yang seperti zaman sekarang yang ada apa tuh biasanya kerincing. Itu bukan masuk lagi. Duf yang asli, ya, rebana yang dari kulit, nggak ada kerincing-kerincingannya. Itu boleh bermain itu. Tapi hanya dalam dua keadaan. Kapan waktunya? Waktu nikah, ada pernikahan, itu boleh rebana dimainkan, ya. Tapi tetap tidak boleh dimainkan rebana dengan alat musik lain. Kan kadang sekarang orang rebanaan terus ada alat musik lain kan yang mengiringinya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya hanya rebana saja itu boleh. Yang pertama di hari pernikahan, yang kedua di hari raya. Jadi kalau hari raya, hari pernikahan nggak murotal. Nanti kalau murotalan semua dikiranya ada yang meninggal dunia. Nah kalau di Indonesia kan ada ayat Al-Quran dibacakan ya. Itu biasanya apa? Tandanya ada yang meninggal kan? Hari raya murotalan misalnya ya. Hari pernikahan murotal. Sebagian ulama membolehkan ya. Bahkan Rasulullah SAW juga ada hadis sahih. Beliau ketika ada sebuah pernikahan, maka beliau memperbolehkan untuk memukul rebana itu. Dan juga ketika hari raya. Di selain dua keadaan ini tidak diperbolehkan. Ya, misalnya acara selain pernikahan dan selain hari raya, ya selain dua acara itu nggak boleh. Ya, jadi rebana hanya boleh dimainkan ketika hari raya dan ketika pernikahan, itu pun tidak diiringi dengan musik lain. Ya, teman-teman, terkadang orang-orang yang biasa sibuk dengan musik, hariannya tuh itu kadang melalaikan, melenakan. Sampai saya pernah ketemu sama akhwat, ya, beliau bilang ke saya, Ustazah, saya tuh semangat Ustazah. Kalau pagi-pagi tuh dengerin musik dulu, jadi kerjanya tuh lebih semangat katanya gitu. Saya bilang itu godaan dari setan. Ya, jadi memang setan tuh kadang membuat-buat sesuatu lebih indah teman-teman. Jadi jangan sampai kita masuk dalam jebakan setan. Ya, ada loh, betul. Orang yang kalau nyetir mobil itu nggak bisa nyetir tanpa musik. Ya. Teman-teman pernah dengar seperti itu? Dan biasanya subhanallah orang-orang yang sudah terbiasa dengan musik, ya masya Allah, biasa mendengarkan musik, tidak mendengar musik itu butuh perjuangan. Ya, hanya hidayah Allah yang mampu merubah dirinya. Maka kita doakan, kalau ada kawan kita yang masih suka dengan musik, jangan langsung kita cela dulu, stop dulu. Kita dalam Islam tidak boleh mencela orang yang berbuat maksiat. Jangan buru-buru mencela. Tapi yang harus kita lakukan adalah mendoakan terlebih dahulu. Baru setelah mendoakan kita nasihati. Nasihati. Dan ini adalah yang terbaik. Jadi kalau kita hanya mencela dan mencela, itu yang tidak diperbolehkan. Kadang kita perempuan melihat orang bermaksiat, kita langsung menyinyir, gitu kan? Nyinyirin tapi nggak punya usaha untuk menasehati, nggak punya usaha untuk mendoakan. Ya, padahal segala jenis upaya yang dilakukan oleh para ahlul maksiat, ya, harus kita lakukan. Di antaranya adalah dengan menasehati dan mendoakan. Masya Allah, saya ingat Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, beliau pernah berkisah. Kata beliau di suatu malam, di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, beliau itu lewat gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya ya. Beliau melewati sekelompok pemuda yang lagi nyanyi-nyanyi. Maka waktu itu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, beliau mendoakan para pemuda itu agar diberikan hidayah. Dan tak lupa beliau memberikan sedikit ujangan untuk para pemuda ini. Wahai anak muda, sekarang malam bulan Ramadan, apa sebaiknya kalian salat gitu ya, dan jauhkan dari yang namanya nyanyian begini ya. Waktu itu teman-teman, subhanallah,
subhanallah, anak-anak muda ini belum diberikan hidayah oleh Allah. Suatu hari Syekh Abdul Razak sedang mengajar di Masjid Nabawi, didatangi oleh satu pemuda. Kemudian beliau berkata kepada Syekh, "Wahai Syekh," dan pakaiannya sudah berubah gitu ya. Sudah, kalau orang Saudi kan kalau menuntut ilmu biasanya pakai gamis gitu ya, pakai imamah. Kemudian beliau bilang ke Syekh, "Wahai Syekh, ingatkah Anda dengan saya?" Katanya, "Ya." Kata Syekh, "Siapa?" Maksudnya kan banyak sekali ya. Kemudian beliau mencoba memberikan kejadian yang dulu pernah mengingatkan Syekh Abdul Razak dengan kejadian yang pernah dialaminya. Kata beliau, "Syekh, apakah engkau ingat waktu itu di malam bulan Ramadan engkau menasihati kami dengan sholat ya, untuk meninggalkan nyanyian-nyanyian, kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya." Maka kata pemuda ini, "Saya adalah bagian dari mereka." Subhanallah. Dan saya sekarang sudah bertaubat. Ya, sudah nggak mau lagi nyanyi-nyanyi, sudah sekarang saya bertaubat dan saya sekarang alhamdulillah Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Lihat teman-teman, kadang nih ya, mohon dicatat baik-baik. Nasihat yang kita berikan kepada orang lain itu kita tidak bisa melihat perubahan dalam kurun waktu secepatnya. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah agar kita terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada fulan. Itu hikmahnya. Kalau Allah langsung memberikan, kita nasihatin seseorang, orang tersebut langsung Allah berikan hidayah, mungkin kita selesai mendoakan. Begitu ya teman-teman. Jadi terus didoakan. Orang yang akan kita beri nasihat terus doakan. Belum berubah, doakan. Belum berubah, doakan. Sambil ikhtiar berikan nasihat yang terbaik. Dan nasihat itu bukan hanya dengan mulut. Ya, bisa dengan memberikan buku, bisa dengan memberikan nge-share video-video Ustadz misalnya. Ya, Masya Allah. Saya jadi teringat dulu, saya punya anak didik, dulu waktu masih ngajar, itu beliau bilang ke saya, "Ustazah, saya punya ayah saya wartawan, ya senang baca buku. Ayah saya tuh suka ngerokok," katanya ya. "Kalau saya bilang pulang ke rumah, ayah sudah ya, nggak boleh ngerokok ya," gini. Tapi ayah tetap ngerokok. Gimana caranya Ustazah untuk mendakwai ayah saya? Saya bilang, "Nak, sekarang doakan ayahmu belikan buku." Ya. Masya Allah, anak ini nurut. Atas izin Allah belikan buku untuk ayahnya, kasih hadiah, berdoa. Suatu hari ketemu sama saya, "Ustazah tahu nggak? Alhamdulillah ayah saya sekarang sudah nggak ngerokok," katanya ya. Masya Allah, lihat, ternyata nasihatnya bukan dari anaknya, tapi dari mana? Dari buku. Ya, Masya Allah. Jadi tetap teman-teman, yang namanya orang bermaksiat itu tetap harus kita berikan nasihat. Tapi nasihat juga terkadang tidak harus langsung dari mulut kita. Baik. Kemudian ya, ada satu hadis lagi. Tadi kan saya janji, ini ayat yang menyatakan bahwa yang namanya musik itu adalah sesuatu yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan para ulama sepakat ijma bahwa mereka telah melarang musik ini. Ya, karena apa? Di antara faktornya banyak sekali. Ya, di antaranya adalah musik itu bisa mematikan hati. Ya, ini bahayanya musik. Satu, nyanyian atau musik itu bisa mati rasa hatinya, sudah kebal. Ya, bisa menjadikan hati menjadi keras. Yang kedua, musik itu bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu apa kata Imam Ibnul Qayyim, musik dan Al-Quran itu nggak pernah bersatu sebagaimana tidak pernah bersatunya air dan minyak. Ya. Air sama minyak bisa nyatu nggak kalau kita taruh dalam botol? Nggak bisa. Ya. Jadi mustahil orang yang dia senang gandrungin musik ya, dengan sama senangnya dengan Al-Quran, pasti salah satu ada yang dikalahkan, pasti itu. Ya. Yang ketiga, teman-teman, ketahuilah bahwa subhanallah, musik ini bisa menghalangi seseorang dari mentadaburi Al-Quran. Ya, karena dia sibuk dengan musiknya, akhirnya nggak ada waktu lagi untuk belajar Al-Quran. Yang keempat, musik ini bisa menghantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah adalah akhir hidup yang tidak baik. Saya pernah membaca sebuah buku, kisah nyata. Nih, teman-teman, ini jadikan ibrah. Musik bisa menghantarkan kepada su'ul khatimah. Saya kayaknya ada bukunya, tipis bukunya. Kisah-kisah su'ul khatimah. Ya, tipis, ada bahasa Indonesia. Saya baca buku tuh, jadi kejadiannya begini. Ini insya Allah sikah, karena yang berbicara polisi lalu lintas. Jadi polisi lalu lintas ini menemukan ada pemuda yang kecelakaan. Ya, dan waktu kecelakaan tuh dalam mobilnya masih terdengar suara musik hingar-bingar. Dan pemuda ini
ketika sudah mendekati ajal dituntun ya oleh polisi untuk ditalkin kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata dari mulut pemuda ini bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar, tapi musik dan akhirnya nyanyian dan akhirnya Allah berikan di ujung kehidupannya bukan husnul khatimah melainkan su'ul khatimah. Nasihat yang paling manjur ya teman-teman, kalau teman-teman ingin menasihati para hamba-hamba Allah yang masih suka dengan nyanyian, dengan musik-musik, adalah mengingatkan dengan kematian. Jadi saya itu kalau ketemu sama anak-anak dulu waktu masih ngajar di pondok, di boarding school itu, anak-anak SMA, kan biasanya anak-anak SMA tuh kadang subhanallah suka ini loh, nulis, habis itu nanti dinyanyiin di bawah tangga gitu ya. Terus saya bilang suatu hari, nah pernah terbayang gak oleh kalian lagi nyanyi lagu-lagu, tiba-tiba belum selesai nyanyinya malaikat pencabut nyawa datang. Kata mereka, "Ustazah, jangan nakut-nakutin." Loh, kok jangan nakut-nakutin? Lah memang begitu. Terbayang gak oleh kalian? Iya, terbayang sih Ustazah, tapi kan jadi takut katanya gitu ya. Lah itu kan bisa jadi terjadi demikian gitu kan. Bisa saja terjadi demikian kepada kalian. Atau mungkin kalian sedang menulis nyanyi-nyanyian, tiba-tiba belum sampai selesai nulisnya malaikat pencabut nyawa datang dan kalian diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian mereka diam dan mereka merenung. Ya, jadi itu diantara tip agar kita itu bisa mengingatkan seseorang adalah dengan kematian. Ya, baik. Yang terakhir, ketahuilah bahwa nyanyian itu dapat membangkitkan syahwat. Nyanyian itu bisa membangkitkan syahwat. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Kata beliau tadi kan dari Al-Quran, ya surah Luqman ayat 6. Kemudian hadisnya kata Rasulullah SAW, la yakuna min ummati man yastahilluna al-harra wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Rasulullah, akan ada dari kaumku yang mana mereka itu akhirnya menghalalkan al-hir. Al-hir itu perzinahan, menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, menghalalkan al-khamr. Khamr itu minuman keras, dan menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu nyanyian-nyanyian. Teman-teman, coba kalau kita lihat nih di hadis ini, berarti ada berapa oleh Rasulullah SAW yang disebutkan? 4 ya. Perzinahan, sutra, minum keras, nyanyian. Itu disetarakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita pikir-pikir lagi, biasanya musik atau nyanyian ini biasanya bersanding dengan minuman keras. Ya enggak? Di mana di situ ada minuman keras, biasanya di situ ada musik. Ada nggak orang lagi mabok nyetel murotal? Hah? Ada nggak? Lah, kok tahu? Dari mana? Fitrahnya memang begitu ya. Kalau orang sudah minum minuman keras, yang disetel apa? Musik. Mau musik pop, mau musik dangdut, mau musik apa lagi? Rock gitu ya. semua disetel. Dan yang kedua tadi apa? Perzinahan. Mohon maaf ya, kalau ada tempat-tempat begitulah ya. Itu biasanya di tempat yang di situ banyak perzinahan. Biasanya yang disetel murotal atau musik? Hah? Musik ya. Maka ketahuilah bahwa kenapa musik itu dilarang dalam Islam, kenapa nyanyian itu dilarang dalam Islam, karena bisa membangkitkan syahwat. Dan Rasulullah SAW menyandingkannya dengan minuman keras dan juga perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa move on dari yang namanya musik, karena itu butuh perjuangan, dan alhamdulillah sudah banyak para pemusik yang sekarang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang sudah diberikan hidayah malah nyemplung ke musik gitu ya. Jadi kita banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini ada disebutkan hadis yang selanjutnya. Sesuatu yang melalaikan apa di sini? Anil Bara ibni Azib qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis, afsus salam taslamu wal asyratu syarrun. Sebarkanlah salam, niscaya kalian selamat, dan perbuatan sia-sia itu adalah keburukan. Al-asyar ay al-abd. Dan kita tahu di antara barometer keburukan, barometer dosa adalah sesuatu yang tidak menenangkan jiwa. Tulis, dosa itu, keburukan itu, barometernya jiwa kita tidak akan tenang. Jiwa kita tidak akan tenang. Ya. Kebaikan itu barometernya membuat jiwa lebih tenang. Karena memang ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuk kita semuanya. Kalau teman-teman masih bingung, yang saya lakukan itu baik atau buruk, tanya hati kita. Kalau hati kita ternyata misalnya membuat akhirnya kita ragu-ragu, maka tinggalkan keraguan itu. Atau misalnya justru malah
hati kita itu semakin jauh dari Allah, maka di situ kita ketahui bahwa yang ada di depan kita itu bukan kebaikan tapi keburukan. Rasulullah SAW sudah memberikan tanda-tandanya. Kebaikan itu adalah dengan diberikan ketenangan jiwa oleh Allah, dan keburukan sebaliknya akan ada keraguan di dalamnya. Ya Masya Allah. Dan hati orang yang masih lurus ya akhwat akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan. Dan kalau teman-teman ini yang paling ngeri ya. Kalau teman-teman melakukan keburukan, tidak langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak menutupinya dengan kebaikan, maka keburukan kawan-kawan, keburukan yang lain akan memanggil. Itu kaidahnya. Begitu pula dengan kebaikan. Teman-teman dari pagi tuh salat subuh, sebelum subuh sudah salat rawatib, qabliyah subuh, maka salat subuh memanggil, teman-teman salat subuh, habis salat subuh teman-teman berzikir. Jadi teman-teman, yang namanya kebaikan, kalau kita lakukan itu kebaikan yang lain akan datang. Ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau bangun tidur, fokuskan kepada kebaikan. Di antara kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti kebaikan yang lain akan menyambutnya. Ya, mudah, ringan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pagi hari mengawali dengan maksiat, ya, dengan keburukan dan tidak berusaha untuk bertaubat kepada Allah, tidak menutupi keburukan itu dengan kebaikan, maka niscaya hari itu dipenuhi dengan maksiat. Ya, subhanallah. Dan ini merupakan kerugian. Kalau teman-teman muhasabah, evaluasi di malam hari sebelum tidur, teman-teman suka muhasabah nggak? Suka? Alhamdulillah. Ya, para ulama zaman dahulu mereka senang bermuhasabah. Coba hatinya itu diajak bicara. Ya, kadang kita itu sekarang itu sibuk otomatis, kesana kemari, tapi jarang berbicara dengan hati. Ya Allah, dari pagi itu diingat-ingat lagi apa yang sudah saya kerjakan. Astagfirullah wa atubu ilaik, saya melakukan sebuah dosa. Astagfirullah wa atubu ilaik, saya melakukan maksiat. Kalau ada amal solih yang kita lakukan, kita baca Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah amal solihku. Terus, dan itu butuh pembiasaan. Ya, butuh pembiasaan. Orang kalau sudah biasa muhasabah, evaluasi, insya Allah setiap hari dia akan mencoba untuk evaluasi. Tapi orang kalau belum biasa evaluasi, belum biasa muhasabah, itu butuh perjuangan. Kalaulah ada yang menyakiti kita di hari itu, kita maafkan. Ya, kita maafkan. Ya Allah, tadi fulana kalau ngomong nyelekit, tadi saya tersakiti dengan bicaranya fulana di majelis ini. Misal, contoh, ada orang menghadiri majelis Jal Hidayah ngomongnya nyelekit, misal. Ya Allah, tadi saya sakit hati ya Rabb, gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya maafkan fulana, gitu ya. Masya Allah. Ini orang-orang yang begini nih teman-teman, orang-orang yang punya hati bening, orang-orang yang suka muhasabah, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini nanti hatinya tuh jernih, bening. Orang yang hatinya jernih, hatinya bening, akan mudah hidayah masuk. Dan besok di akhirat, orang-orang yang punya hati yang bening, hati yang jernih, dia akan dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.